Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 1 Agustus tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Setelah Yeremia ditangkap karena nubuat yang disampaikannya, para imam dan para nabi berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, "Orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kalian dengar dengan telingamu sendiri." Tetapi Yeremia berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, "Tuhanlah yang telah mengutus aku bernubuat tentang kota dan rumah ini. Tuhanlah yang mengutus aku menyampaikan segala perkataan yang telah kalian dengar itu. Oleh karena itu, perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan mencabut kembali malapetaka yang diancamkannya atas kalian. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar menurut anggapanmu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kalian membunuh aku, maka kalian mendatangkan darah orang tak bersalah atas dirimu dan atas kota ini beserta penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu." Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada para imam dan para nabi, "Orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita." Maka Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara
dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Jangan Menolak Teguran. Sewaktu kita sekolah, kita pasti pernah mendapat teguran dari bapak guru atau ibu guru. Sebagian dari teguran itu membuat hati kita tersentuh dan akhirnya mau berubah. Namun tak sedikit pula ketika kita ditegur, justru kita membenci teguran itu. Saat seseorang menegur kita atas kesalahan yang kita perbuat, kita cenderung merasa malu, tersinggung, marah, sakit hati, bahkan sampai menaruh dendam. Kita merasa bahwa diri kita yang paling benar, sehingga orang lain tidak berhak menegur kita. Saudara-saudari terkasih, banyak pertikaian dan pembunuhan yang terjadi karena satu pihak yang tersinggung oleh teguran dari pihak lain. Inilah yang terjadi pada diri Raja Herodes dan Herodias. Karena menolak teguran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, akibat mereka hidup dalam persinahan, maka mereka berusaha untuk menyingkirkan Yohanes. Hal ini pula dialami oleh Nabi Yeremia ketika menyampaikan peringatan dari Tuhan Allah kepada umat Tuhan pada waktu itu. Umat yang tidak mau menerima teguran dan peringatan dari Nabi Yeremia berusaha untuk membunuh Nabi Yeremia. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan tentang Herodes yang ingin membunuh Yohanes, tetapi ia takut terhadap pengagum dan pengikut Yohanes. Namun tidak demikian dengan Herodias istrinya, yang terus memendam kebencian terhadap Yohanes akibat teguran yang diberikan Yohanes kepada mereka. Herodias memikirkan berbagai cara untuk berusaha menyingkirkan Yohanes. Maka pada hari ulang tahun Herodes menjadi saat yang tepat untuk melaksanakan niat Herodias tersebut. Permintaan putrinya dijadikannya jembatan untuk sampai pada maksud yang terkandung dalam hatinya untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Herodes yang awalnya tidak mau membunuh Yohanes Pembaptis, namun karena janjinya terhadap putri Herodias, akhirnya Herodes memerintahkan agar membunuh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari terkasih, kisah Herodes dan Herodias merupakan peringatan bagi kita bahwa orang yang menolak kebenaran akan terjerat terus dalam dosa. Selanjutnya, dosa yang satu akan melahirkan dosa yang lain apabila orang tersebut mengeraskan hati ketika menerima teguran. Di sisi lain, dosa itu sendiri akan menimbulkan perasaan bersalah dan ketidakbahagiaan di dalam hidup kita
selama kita belum membereskannya di hadapan Tuhan dan mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, bila kita menerima teguran atas kesalahan kita, baik itu dari firman Tuhan yang kita dengar ataupun dari orang lain, janganlah kita keraskan hati. Mintalah pengampunan dari Tuhan agar kita hidup dalam sukacita dan damai sejahtera karena hubungan kita dengan Tuhan yang telah dibereskan. Dengan menerima teguran, kita juga jadi terbebas dari perasaan bersalah dan terhindar dari jerat dosa yang lain. Ada dua pilihan ketika kita mendapat teguran. Yang pertama adalah menolaknya karena kita sakit hati. Atau yang kedua, kita menerima teguran itu dengan kerendahan hati. Semoga kita memilih untuk menerima teguran itu, karena seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Jika kita ingin berbahagia, maka marilah kita menerima teguran yang disampaikan kepada kita. Jika kita ingin berbahagia, janganlah kita menolak teguran. Semoga demikian.